Kalau kita lihat Masjid Raya Al-Masun ini, sejarahnya itu masjid ini dibangun pada 1906 ya, 1906 dimulai pembangunannya. Selesainya itu pada tahun 1909, berarti 3 tahun. Ini adalah usaha daripada Sultan Delhi yang bernama Ma'mun Ar-Rasyid Perkasa Alam. Sultan Delhi waktu itu mencanangkan untuk pembangunan masjid ini, dia berkehendak supaya lebih bagus dan lebih indah dan kokoh, kan begitu, yang dibiayai oleh dia sendiri. Kalau ditanya kenapa begitu, tuanku, ya saya berkehendak begitu. Saya lebih mengutamakan rumah Allah ini daripada istana saya, Istana Maimun. Jadi dia rupanya bermaksud begitulah di hatinya itu ya. Sehingga mulai dari arsitekturnya itu bukan hanya di kalangan kita sini lokal, dia mengambil dari luar negeri. Sampai waktu Masjid Istiqlal Jakarta itu pakai daripada Masjid Al-Masun ini. Artinya pelaksanaan daripada pekerjaan masjid ini, arsitekturnya itu dipakai juga oleh awalnya di Masjid Istiqlal Jakarta. Begitulah rupanya kita sebagai penerus daripada mereka-mereka yang sudah berpulang rahmatullah, merasa bangga kita kan, bersyukur kehadrat Allah. Sudah 1 abad lebih kita memakai masjid ini, sampai dengan saat ini mudah-mudahan belum ada satupun yang kira-kira rusak, dipeliharakan oleh Allah sesuai dengan namanya. Jadi dia, tuanku ini, begitulah niatnya, bagaimana mengundang arsitektur itu, kemudian bahan-bahannya ini supaya indah. Ada yang dari Itali, ada yang dari Maroko, ada yang dari Jerman juga ada. Mereka, beliau mau ngambil itu bahan itu untuk khusus untuk masjid ini. Artinya kalau ditanya kenapa, kalau kita pandang saat ini masjid ini nih, dengan sekarang keadaan kita sekarang ini kayaknya nggak ada ketinggalannya. Bahkan kita merasa bangga, salut melihat keadaan masjid. Kita kan ada kadang-kadang masjid udah ketinggalan, dirubah apakah terasnya, apakah halaman. Ini kau lihat gerbangnya itu sampai ke atas, sampai ke mihrab, luar biasa. Itulah hasratnya itu tuanku itu, Ma'mun Ar-Rasyid itu membangun masjid. Kemudian dia juga mempunyai ulama
untuk meneruskan ataupun melaksanakan sholat-sholat ibadah di masjid ini. Jadi waktu zaman Tuanku Ma'mun Ar-Rasyid itu ada di kita ini, di Medan ini, namanya Syekh Haji Hasan Maksud. Itulah syekh pertama dulu di Medan ini yang lama berpendidikan di Makkatul Mukarramah. Jadi syekh itulah yang melanjutkan ibadah di sini dan termasuk imam besar di masjid ini. Dia satu-satunya. Kemudian begitulah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ya, yang sudah duluan itu tinggallah kita generasi-generasi penerusnya. Jadi kami sebagai generasi penerusnya ini di sini, sebagaimana yang diciptakan ataupun yang dicita-citakan oleh Tuanku Ma'mun Ar-Rasyid itu, kami jaga, kami teruskan. Bagaimana ulama-ulama dulu menyarankan atau membuatkan suatu kaidah-kaidah untuk kita beribadah, itulah yang kami jalankan sekarang. Kalau kami ketahui bahwa dari zaman Ma'mun Ar-Rasyid dan Sultan Delhi itu sampai dengan sekarang raja yang sekarang ini, kalau kelihatannya masih berlaku lagi bagaimana raja-raja sebelumnya ini, nggak ada sedikit pun ketinggalan ataupun tertinggal ataupun beralih ataupun tidak ada. Melainkan dia menganut kepada bagaimana kesultanan dulu, begitulah sampai dengan saat ini. Makanya kalau kita sekarang ini dibuatlah di Indonesia ini, kita adalah sebagai masjidnya ini, masjid sudah masuk kepada cagar budaya, ya. cagar budaya nasional. Nah, sehingga keberadaan masjid ini semuanya tuh dinaungi oleh cagar budaya. Nah, baik nanti masalah keutuhannya, misalnya dari segi bangunan, dan mereka sedikit pun tidak boleh atau memesankan kepada kami supaya jangan ada sedikit pun ada dirubah, baik bentuk dan sifat dan lain sebagainya, jangan sampai berubah. Sehingga memang mereka mengawasi terus. Nah, untuk di dalam masjid ini yang saat ini masih dipertahankan, Pak, apa ya, memang udah keseluruhannya dan seperti apa, Pak, dalamnya ini, ondel atau seperti apa? Kalau itu makanya saya bilang tadi, kalau sampai dengan saat ini nih, keberadaan masjid kita ini dari halaman sampai ke dalam ini utuh, baik kaca-kacanya ini, tiangnya itu marmer yang untuk mimbar. Jadi pernah waktu itu MTQ nasional kita tahun yang lalu itu di sini ya, di Medan ini, ada yang dari Jakarta itu datang. Kebetulan dia begitu datang sampai sini, sholat di sini, dia lihat, dia pegang apa itu, marmer. Waduh, dia bilang nih, saya Pak Ustadz, saya ini ahli marmer Indonesia. Ini saya akui, ini marmernya udah, kalau sekarang itu penjumpainya, itulah marmer itu. Wah begitu Pak? Iya. Jadi dia kagum melihat daripada marmer itu. Nah, jadi segala apa yang di dalam masjid ini, lampu gantungnya itu masih kami pertahankan itu. Lampu gantungnya, lampu-lampu keliling itu masih kami pertahankan. Adapun yang rusak kami ya betulin lah. Misalnya kemarin ada yang sudah, ya namanya makan usia kan, ada
besinya itu sudah mungkin tergores-gores apa mungkin agak apa, itulah kami turunkan, kami benerin balik. Tapi kami pertahankan, jangan sampai dia jatuh, jangan sampai rusak berat. Nah, dikit-dikit ya begitulah. Itulah kami mempertahankannya itu berdasarkan nazir Masjid Raya lah. Nazir masjid ini kan Tengku Hamdi Usman Diri Khan, kan, Raja Muda. Jadi dia menugaskan kepada kami ini supaya benar-benar masjid ini jangan sampai ada yang Pak, saya lihat ada Al-Quran Pak ya. Kemudian di dalam masjid kita ini bisa menampung berapa ini Pak ya? Kalau kita penuh ya, penuh ini kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri nanti ini dipenuh sampai ke bawah. Di atas ini aja nggak kurang 1.000 lebih tuh. Mau 1.500 untuk di dalam. Di dalam aja, sama-sama sini bisa mungkin 2.000. Jadi kalau Idul Fitri kadang-kadang sampai ke jalan itu, jalan Mokamalian itu, Singa Maharaja itu, sampai ke sana itu. Nah, jadi itu tidak bisa kami bagaimana ya, sudah kekuasaan pemerintah punya itu jalan umum, tak bisa kami menanganinya. Tapi kalau halaman nih kami buat tuh softnya yang permanen. Nah, yang permanen sehingga jangan sampai kalau ada jamaah yang sholat di bawah tuh jangan sampai ada kehilangan jejak untuk arah kiblat. Nah, jadi arah kiblat tuh pas ada kami rancang sekitar masjid ini mudah-mudahan. Kemudian Al-Quran itu Pak, Ya. peninggalan bersejarah juga Pak. Ya. Itu gimana Pak? Itu tulisan tangan juga itu dulu. Kalau saya tidak salah dulu dihadiahkan oleh dari apa? Dari Maroko. Ada seorang ahli tulis tangan itu. Jadi kan, maka kami jaga benar itu. Kemarin itu kami gembok itu supaya jangan ada bisa di bolak-balik. Jadi ini kan kertasnya ini kan termakan usia kan kadang-kadang lapuk ya. Jadi ada nanti jamaah dia mau melihat sebetulnya bagus, dia mau melihat Al-Quran itu kan. Tapi kadang-kadang namanya kalau sudah dibolak-balik ini kadang-kadang dia menato lapuk, dia koyak kan. Nah itu takut kita. Jadi makanya bukan kami nggak mau ngasih untuk dilihat, dipegang gitu, tapi kami untuk mendapatkannya itu dari mana kita dapat lagi kan begitu. Jadi kami jaga benar-benar keasliannya, keutuhannya itu supaya jangan sampai koyak. Kadang-kadang apanya itu petinya itu kami gembok.